Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sore, dimanapun kalian berada teman-teman The Jack Mania. Masih bersama gue Abi tentunya di Kopdar, Kopi dari Jakarta. Dan kali ini kalian harus siapin kopi kalian nih, soalnya bakalan spesial nih edisinya. Karena ini adalah spesial The Jack. Karena apa? Yang gue undang adalah salah satu orang yang paling dikenal di The Jack Mania tentunya, yaitu Bung Ferry. Dan di kali ini kita tuh bakal ngobdar sambil ngobrolin penuh tentang The Jack Mania. Jadi bakal beda banget nih. Biasa kita naik mobil klasik yang keren-keren. Cuma karena kita ngormatin PPKM, jadi kita bikin konsepnya yang seperti ini, yang sangat-sangat spesial buat kalian. So, jangan lupa siapin kopi kalian, karena ini obrolan bakal seru banget tentunya. Dan Bung Ferry, apa kabar? Sehat selalu ya? Baik. Nih lebih ganteng gue bisa lihat di YouTube kan sekarang kayak lebih muda, jauh lebih muda. Ya, 3 tahun lebih muda lah. Ini gokil ya. Banyakin dong, 30 Banyak tahun. oke, 30 tahun lebih muda. Udah mirip rambutnya sama gue nih. Kita kayak sepantaran ya. Dan ini pasti bakal seru banget karena kita bakal berkonsentrasi penuh ngobrolin tentang The Jack Mania nih Bung Fer. Oke. So, oke lah, langsung aja ini juga kita udah pesan kopi nih. Bung Ferry pesan kopi apa tadi? Ini green tea gue. Green tea. Bukan kopi malah. Ice apa anget? Anget sih mintanya tadi. Anget. Ini gue pesannya tadi ice cappuccino. Ini udah pakai tumbler Persija banget lagi. Tumbler yang keren. Tumblernya keren. Nah, Bung Ferry, kita sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja nih. Oke. Tapi sambil ngopi aja dulu nih, lebih enak. Sekarang cicip. 34 derajat Celcius. Iya, ada derajat, keren juga nih. Digital gini ya, baru tahu gue. Nah, Bung Ferry. Ya. Biasanya kan kalau kopdar itu kan kita konsepnya naik mobil. Iya. Mobil-mobil klasik gitu kan. Terus biasanya gue itu jemput si narasumbernya ke satu tempat, ke tempat coffee shop gitu. Kita ngopi bareng sambil ngobrol. Cuman ini spesial nih, karena kedatangan Bung Ferry nih bener-bener apa ya, sebenarnya dibilang legend juga loh. Bung Ferry tuh legend di mata The Jack tuh legend banget. Nah, di sini tuh kita bakal ngobrol lebih berkonsentrasi penuh tentang The Jack Manianya. Siap. Jadi kan dulu kan kalau sebelum-sebelumnya episode kemarin tuh kita ngobrolin banyak kan ada bawa mobil klasik kayak Toyota Corona, sempet diprotes karena warnanya biru. Kenapa nggak merah? Lah ini pakai biru juga. Pakai jersey training. Ini berarti jersey apa training ya? Jersey training nih yang dipakai sekarang yang baru. Iya, ya Tapi maksudnya gue sih nggak masalah, biru keren kok. ya kan tetap keren loh, maksudnya tetap bukan karena warnanya, The Jack tetap The Jack itu di hati bukan dari warnanya. Ini kayak gue pakai yang player isu. Ya kan, keren juga tetap. Terus kemarin juga kita sempat bawa BMW-nya Mas Boy. Itu klasik juga tuh kan. Biasanya orang-orang yang paham doang yang tahu tuh. Terus banyak juga, ada juga Datsun. Sampai gue ngalamin bawa mobil yang bener-bener nggak power steering. Jadi bener-bener wah pakai otot banget ya buat belok. Cuman karena klasik, jadi tetap kelihatan keren aja gitu. Nah, Bung Fer, gue pengen nanya dong, ini selama pandemik ini kegiatan Bung Fer yang apa ya, bikin hal-hal kreatif apa sih selama pandemik ini? Bikin hal kreatif apa sebetulnya, boleh dibilang kayak orang nggak bisa gerak nih, karena di komplek perumahan gue juga ketat juga peraturannya gitu. Jadi sebelum ada PPKM aja udah ketat gitu. Tapi ini dengan ada PPKM malah makin nggak bisa gerak sebetulnya. Makin lebih Gue sebenarnya pengen keluar ya, tapi di luar juga ngapain? Toko-toko pada tutup, teman-teman juga nggak ada yang keluar, sepi. Jadi ya, boleh dibilang di rumah aja gue. Cuman apa yang gue lakukan, gue coba buka arsip-arsip lama aja, arsip lama tentang Persija, clipping-clipping lama gitu ya. Gue coba-coba buka. Mengenang juga sekalian. Gue kan hobinya baca dan nulis. Kalau baca, gue baca apa aja gue baca, terutama sepak bola ya. Tapi biasanya banyak sekali deh majalah-majalah yang gue baca. Apa aja gue baca. Nah, selain itu gue juga demen nulis. Nulis tentang Persija, nulis tentang Jakarta, nulis tentang stadion. Ya hobi aja, kayak bisa ngeluarin curahan hati gitu. Iya. Apa jangan-jangan ada niatan buat mau bikin buku nih? Buat The Jack juga. Banyak yang ngusulin tapi nggak tahu ya, gue belum kepikir gitu. Kayak wajib buat bikin deh. Maksudnya itu apa ya? Secara kan Bung Ferry kan benar terlibat itu udah lama banget di Jack Mania kan. Bahkan udah mendarah daging kalau bisa dibilang. Jadi kalau dibikin buku pasti lebih kayak orang tuh lebih bakal beli gitu pasti lah. Mudah-mudahan ya kita lihat aja nanti ke depannya. Gue nggak tahu juga sih, ngikutin arus aja. Nah, Bung Fer, ini kan kopi dari Jakarta ini kan kita
channel baru nih, ya kan? Ya. Tanggapan Bung Ferry nih tentang konten kita nih, Kopdar ini, Iya. ada pesan kesan nggak tentang Kopdar? Oh, gue seneng banget ditanya gini nih. Pertama, gue suka banget acara Kopdar. Dari pertama lu nongol di episode pertama, gue ngeliat ada sesuatu yang berbeda. Yang pertama adalah narasumbernya. Narasumbernya tuh menurut gue yang selama ini nggak pernah terjangkau. Ya, orang-orang yang sebetulnya mungkin dia tahu Persija, suka Persija, tapi selama ini kurang kejangkau gitu. Jadi ini dikasih apa ya? Dikasih ruang buat mereka untuk bisa muncul bahwa mereka juga Persija kok. Cuman mungkin kesempatannya yang tidak bisa seperti anak-anak Jackmania yang lain gitu. Jadi mereka ya tapi asik gitu. Jadi kalau anak Jackmania kan sekarang banyak ini ya hashtag Jakarta harus lebih Persija. Nah, dengan adanya Kopdar ini, Jakarta harus lebih Persija sejalan itu. Ya, jadi Jakarta itu bukan cuma sekedar profesi-profesi tertentu, tapi profesi-profesi yang lain juga banyak yang suka Persija, cuma kesempatannya untuk nonton, kesempatannya untuk ngomong itu langka gitu. Soalnya kan banyak juga kalau lihat dari komentar-komentar The Jack kan banyak yang bilang kayak kok nggak ngomongin bola sih atau gimana kok bikinnya begitu konsepnya gitu. Padahal kan kita emang sengaja biar jadi kemasan ini biar jadi lebih apa ya lebih lebar aja gitu. Iya. Jadi nggak melulu kita apa ya biar kita refresh aja lah. Misalnya kayak ini kan ada orang yang bisa masak nih. Dari kemarin kan kita ada narasumber dari MasterChef gitu kan. Dia juga suka Jackmania, tapi dia juga dari kalangan yang berbeda, jadi mereka mengapresiasi penuh di acara Kopdar ini gitu. Yang paling gue suka yang jazz. Oh, si siapa? Ardito. Ya. Itu gue suka banget. Ardito. Gue suka banget. Itu asik dia itu. ya anak emang itu apa namanya? Di kalangan muda tuh dia lagi digemari banget apa cewek-cewek, cowok-cowok, anak Jaksel juga. Itu seru sih. Nah, ini nih Bung Fer. Sebelum kita masuk ke apa ya? Oh nggak, langsung aja lah. Kita langsung aja nanyain tentang The Jackmania dengan konsep yang berbeda nih, spesial The Jack, oke? Jadi kita berkonsentrasi penuh tentang The Jackmania bersama Bung Fer. Gue cerita dulu, gue pernah datang ke Menteng nih. Dulu kan Persija markasnya di Menteng. Gue ngeliat ada spanduk putih, tulisannya warna merah. Tulisannya ada Welcome The Jack, THE The biasa sama JAK, nggak pakai C. The Jack, Welcome The Jack. Gue tanya sama public relationnya Persija waktu itu, Mas Edi Supatmo. Mas, itu kenapa ada kata-kata Welcome The Jack? Maksudnya apa gitu? Nah, dia bilang Persija itu kan julukannya sebetulnya Macan Kemayoran dulu. Dia pengen bikin image yang baru gitu. Apa pingin bikin sesuatu yang baru. Julukan Persija itu bukan cuma bisa Macan Kemayoran, tapi The Jack. The Jack itu dianggap lebih kekinian. Pakai menggunakan bahasa asing. Jack itu mewakili singkatan dari Jakartanya. Jadi dia bilang The Jack. Nanti supporternya bisa aja dibilang The Jackers gitu. Kayak Arsenal The Gunners gitu kan. Nah, karena julukan Persijanya The Jack, Persija waktu itu dijulukin sama Mas Edi, dia pengennya The Jack. Nah, kita kan supporternya. Dulu yang kita tahu ada Beatles, grup band Beatles. Beatles itu penggemarnya disebutnya Beatlemania. Nah, terus Gugun bilang, kalau gitu kita The Jackmania aja gitu. Gugun tuh yang ngomong gitu. Dia bilang, kalau gitu kita The Jackmania aja. Setuju semua para pendiri yang 40 orang itu, walaupun nggak semua yang hadir. Ya udah setuju, kita namain aja supporternya The Jackmania gitu. Nah, mulailah kita menggunakan nama The Jackmania. Walaupun sebetulnya asalnya dari Persija, tapi akhirnya Persija balik lagi mungkin karena udah terlalu melekat julukan Macan Kemayoran, tetap Macan Kemayorannya kepake, apalagi Macan Kemayoran kan bisa bikin icon dengan kata macannya itu. Nah, kalau The Jack kan mau bikin icon apaan gitu kan. Akhirnya nama Macan Kemayoran itu tetap melekat di Persija, sementara The Jack-nya itu udah anggapan orang The Jackmania itu adalah The Jack Persija supporternya gitu. Itu tahun 97. Oh, dan itu melekat sampai sekarang ya nama itu. Sampai sekarang The Jackmania. Gokil. Nah, terus gue mau nanya lagi nih. Apa masa kecil yang mempengaruhi fanatiknya Bung Ferry nih terhadap Persija?
atau menjadi garda depannya The Jackmania nih? Gua waktu kecil tuh sering diajak sama kakek gua nonton bola. Jadi yang memperkenalkan sepak bola ke gua itu bukan bokap. Bokap sama sekali nggak suka bola. Bokap kan penerbang. Bokap nggak suka bola, tapi kakek gua suka bola. Gitu. Nah, kakek gua suka bola, kakek gua suka ngajak gua nonton bola, tapi awalnya nonton tim nasional. Nonton tim nasional yang kita lawan Korea Utara yang kalah tendangan penalti, itu gua ada tuh di situ. Depan gua yang ikut ngelempar sepatu, terus dia pulang, wah sepatu gua tinggal sebelah. Akhirnya sebelah lagi dilempar lagi karena kita kalah kan gitu. Nah, gua di situ nonton gitu. Nah, begitu pra-Olimpik selesai, tim nasional nggak tanding, ada dulu namanya Soeharto Cup. Jadi Piala Presiden kalau sekarang kan. Nah, dulu namanya pakai nama presiden kita, Soeharto Cup. Itu klub-klub perserikatan, ada Persija, Persebaya, PSM Makassar, PSMS Medan gitu kan. Itu persaingan 4 tim ini yang gue tahu ya, yang waktu zaman gue kecil yang gue tahu persaingan 4 tim ini kental banget gitu. Nah di situ gue ngelihat bahwa materi pemain timnas itu mayoritas ada di Persija. Nah kebetulan Persija itu kan Jakarta. Ya gue tinggal di Jakarta, kalau gue dukung Persebaya, gue setahun sekali nonton Persebaya. Kalau pas Persebaya main di Jakarta, tapi kalau Persija kan ya gue anak Jakarta, gue tinggal di Jakarta, hidup di Jakarta, ya inilah tim gue gitu. Nah, mulai dari situ akhirnya gue mulai mencintai Persija Jakarta. Bahkan katanya kalau lagi nonton bola itu Bung Ferry selalu duduk di perbatasan supporter ya katanya. Nah awal-awal lagi masa-masa brutal tuh. Oh, gitu. Waktu belum lahir Jackmania malah. Belum lahir Jackmania, gue maunya nonton di perbatasan gitu. Masih zaman kuliah lah. Lebih challenging-nya, lebih tertantang gitu. Iya, kalau berantem kan bisa langsung jadinya. Jadi maksud gue jangan cuma ceng-cengan, berantem langsung. Oh gitu. Gokil. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang nggak. Ya, sekarang udah sportif lah semuanya. Tahun terbaik The Jack itu di tahun berapa? 2018. 2018. Gue paling suka 2018. Pertama, bukan karena Persija juara aja, tapi tahun 2018 itu banyak sekali terjadi pemecahan rekor jumlah Jackmania yang berangkat away, partai tandang. Jadi apakah itu ke Bali, apakah itu ke Singapura, apakah itu ke Malang. Malang tuh belum pernah ada sampai 15.000 orang. Ke Bali itu sampai 6.000 orang. Semua ke Lampung 5.000 orang, ke Palembang, itu semuanya rekor tahun 2018. Itu sebuah rekor antusiasmenya ya? Iya, ya? jadi ke Malang itu, waktu pulangnya aja, kan banyak yang sewa-sewa bis tuh. Itu ada 9, seingat gue tuh 92 bis. Jadi ujungnya di mana, belakangnya nggak ngeliat. Yang paling belakang nggak ngeliat, ujung depannya tuh nggak ngeliat. Itu iring-iringannya luar biasa. Dan alhamdulillah karena kita koordinasinya bagus, pengawalan dari tiap provinsi selalu ada pengawalan dari kepolisian setempat gitu. Di Jawa Timur, Polda Jatim ngawal, masuk ke Jawa Tengah, Polda Jateng ngawal gitu. Ya alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Tapi 2018 buat gua banyak kesan, selain away, Persija juara, fanatisme The Jack yang nggak akan gue pernah lupain adalah ketika kita mau lawan Mitra Kukar, ternyata kita nggak bisa main di Senayan karena Senayan dipakai acara keagamaan sehari sebelumnya. Kecuali kalau jadi dibilang acara keagamaan ini udah duluan mesen. Persija kan jadwal dari PSSI kan telat-telat mulu gitu. Jadi kita kalah cepet sama mereka nyewa. Nah begitu kita mau pakai, nah bagaimana ngebersihin alat-alatnya? Mereka kan bikin panggung, ada alat-alat. Nggak keburu ya? Ini kan nggak keburu. Akhirnya apa? Gue menawarkan, gue akan mengerahkan 2.000 anak Jackmania untuk bantu ngeberesin peralatan itu dari malam sampai subuh. Dan ternyata dari pihak sana mau, karena mungkin mereka pikir cost-nya jadi berkurang. Karena kalau mereka ngelepas sendiri, lebih lama, harga sewa stadionnya jadi lebih tinggi. Sementara anak The Jack kan loyalitas aja, gua bersihin aja. Kita kan selalu terima bongkar, nggak terima pasang gitu. Berarti yang turun tuh 2.000 volunteer 2.000 orang, setiap korwil gue minta ngerain 50 orang datang. Kita cuma nyadain roti pagi-pagi karena malam kan. Begitu acara selesai langsung malam
dipandu sama pihak mereka. Jadi bagaimana cara nyopot lantainya itu mereka dulu, tinggal angkat baru kita. Karpetnya gulung bagaimana mereka ngasih tahu. Jadi biar nggak rusak gitu. Kursi-kursi bagaimana nyopotnya gitu. Nah mereka kita cuma modalin ngasih roti, teh paginya, udah selesai. Dan itu nggak nyampe 12 jam ya berarti ya, dari malam sampai subuh. Itu gila, bener-bener kayak rayap itu, cepet banget. Itu menurut gua hal yang nggak akan pernah gue lupain. Tahun 2001 gue waktu itu banggain ketika 8 besar di Makassar, Jackmania nenda, bikin tenda di lapangan Karebosi. Tapi 2018 ini yang gue banggain. Bagaimana loyalitas anak The Jack supaya Persija bisa main di Senayan, dan waktu itu pemain pada nelpon bilang, "Bung, kita mau bantu." Bahkan pelatih itu Teko bilang, "Saya mau bantu. Saya mau ikut bantu anak The Jack." Gue bilang sama mereka, udahlah, lu tim nggak usah mikirin ini. Lu pokoknya tim istirahat total di rumah masih atau di mes atau di hotel gitu. Besok tanding lu kasih juara buat gue. Ini urusan gue gitu. Gue gimana melancarkan lu bisa tanding di sini. Udah itu aja gitu. Jadi kedekatan antara tim dengan supporternya itu 2018 luar biasa. Makanya gue sampai kapanpun, gue kalau ngomong di depan anak Jack suka nangis. Kali ini gue buat. Nah itu juga ngebuktiin wujud kecintaannya The Jack juga ya? Iya, kecintaannya gue rasa nggak ada di dunia manapun yang kayak gini, nggak ada. Gini Bung Fer, mewakili The Jack nih, apa nih harapan apa yang paling dalam yang diinginkan buat Persija? Harapan Jackmania buat Persija? Iya. Kalau gue sih pengen Persija itu jadi klub yang the real profesional dalam arti yang sesungguhnya, karena kan ada 5 syarat untuk menjadi klub profesional. Dari dia harus punya pemasukan dari tiketing, merchandising, TV rights, sponsor, dan yang belum kegarap nih menurut gue penjualan pemain. Nah kita nih menurut gue kalau pemain lepas begitu aja. Gue pengennya kita benar-benar mempunyai bank pemain. Sekarang Persija lagi ngerintis bikin akademi di Sawangan. Nah, gue pengen pemain-pemain itu adalah pemain-pemain yang potensial yang satu waktu bisa ke Persija, atau bisa kita pinjamkan ke klub lain, atau bisa kita jual. Jadi misalnya kita punya kayak Mark nih kemarin, kita kontrak Mark 3 tahun, tiba-tiba dia ada masalah internal apa gimana, ya kita jual, jangan lepas gitu aja gitu. Jadi gue pengen Persija tuh punya akan jadi klub profesional dalam arti yang benar-benar sesungguhnya. Itu harapan gue. 11 pemain Persija di setiap posisinya versi Bung Ferry dan juga pelatihnya. Yang terbaik buat menurut Bung Ferry yang mana? 11 pemain terbaik itu gue mungkin akan berubah-berubah kalau ditanya beberapa minggu lagi, berapa bulan lagi. Tapi kiper, gue mulai dari kiper. Kalau kiper gue nggak ragu, Mambolo Bengjen, gue nggak ragu. Itu kiper nomor 1 gue. Teriakan kenceng, ngasih aba-aba ke pemain belakang itu kenceng, terus refleksnya bagus. Gue suka banget sama kiper ini. Jadi sayangnya gue hilang kontak setelah dia di Prancis. Anaknya ikut klub di Prancis, terus dia buka sekolah bola di Prancis. Dia sempat nelfon gue, tapi terus HP gue hilang. Jadi gue sayangnya nggak pakai nomor yang sama, jadi dia nggak bisa ngubungin gue lagi. Sebetulnya gue butuh banget kontak-kontak sama dia. Bengjen nomor 1 lah dia. Kemudian bek kanan gue bingung ya, karena waktu kecil gue nggak terlalu banyak merhatiin. Jadi gue ngambil yang di eranya Jackmania udah lahir aja. Bek kanan gue ngambil Anang Ma'ruf. Kenapa Anang Ma'ruf? Ya karena Anang Ma'ruf itu beda. Kalau menurut gue ya, mungkin ada salah, tapi bedanya sama Ismet, kalau Anang Ma'ruf tuh bolanya begini. Jadi kalau BP nyundul itu kenceng, tapi kalau Ismet tuh naro gitu. Itu bedanya. Jadi kalau disundul sama ini bisa kenceng banget sama BP bolanya Anang Ma'ruf. Jadi gua ambil Anang Ma'ruf lah. Bek kiri, bek kiri bingung gua. Bek kiri Budiman gua rasa. Budiman waktu juara kan Anang sama Budiman 2001. Nah belakang dua-duanya gue mau asik.
Pirjanka, pemain Kamerun yang pernah main di Piala Dunia juga. Gue suka banget, tenang banget orangnya. Yang satu lagi Fabiano Beltrame. Kenapa? Karena menurut gue dia slidingnya paling bersih. Bersih banget ya. Duet Pirjanka sama Fabiano itu keren banget ya udah. Bersih itu maksudnya dia nggak kasar gitu Nggak slidingan? kasar. Ini banget, makanya gue kecewa waktu dia kemarin di Piala Menpora kena kartu merah tuh. Karena menurut gue itu bersih banget slidingnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin pandangan wasit lebih berbeda. Di tengah gue Agus Suprianto yang gue suka. Agus Suprianto. Batu banget. Dulu ada pemain, gue nggak apa-apa ya, gue ceritain ya. Dulu ada pemain namanya Immanuel Ayub. Itu striker kita ambil dari top scorer Vietnam, Liga Vietnam. Itu measure kita bilang, ya ampun Bung, kan kalau di body itu Immanuel Ayub, kalau di body, yang ngebody dia yang jatuh. Jadi measure-nya bilang, itu kalau ngurut Immanuel Ayub, kerasnya nggak ketulungan. Gue tanya, ada nggak orang yang badannya lebih keras dari Immanuel Ayub? Semua measure jawabnya sama, Agus Suprianto Bung. Ampun, kalau ngurut dia susah banget Bung. Ya itu, gue demen. Makanya gue suka banget Agus Suprianto, orangnya low profil. Kita ambil dari Bogor waktu itu, masih muda, tapi ternyata akhirnya dia jadi jangkar kita. Itu gelandang bertahan kita, gue pengen banget dia gitu. Tapi selebihnya playmakernya ya Luciano Leandro gue rasa. Karena dia sama kayak kayak Ismet itu naro-naro bola gitu. Luciano Leandro, terus ada si Ilham di sayap kanan, sayap kirinya si siapa ya? Dulu Ramdhani sayap kanan, sayap kiri Ilham, tapi belakangan Ramdhani berubah melulu jadi. Tapi gua suka Ilham karena menurut gua Ilham tuh kalau bawa bola kayak orang nari. Oh, lincah ya? Kayak orang nari banget gitu. Gue suka banget ngeliat dia. Emosinya aja yang harus dijaga. Mungkin kirinya gue pengen Greg Nokolo. Nah striker BP sama Poras lah. Poras itu orang yang nggak mau tahu kita main di mana aja. Pokoknya gue begini. Kalau gue mau tabrak gitu. Jadi kita belum pernah menang di Medan, tapi waktu itu kita menang di Medan 1-0. Itu gol dari Poras. Karena Poras pemain yang lain bilang gila Bung. Dia nggak tahu kali kalau kita main di Medan. Medan ini supporternya keras gitu. Tapi dia cuek aja. Akhirnya kita menang gitu ya dengan resiko batu segala. Tapi itu zaman dulu. Belakangan kan supporter semua udah lebih tertib lah. Jadi itu ini BP, kenapa BP ya? Sundulan kali ya. BP tuh kalau nyundul tuh dia bisa berhenti di udara kayak berhenti. Kayak berhenti gitu dah gitu. Gua toto hang time-nya ya. Iya, gua heran itu orang tuh. Tingginya nggak seberapa. Tapi lompatannya luar biasa. Itu gue salut. Ya, BP dua Poras sudah keren banget lah. Nah, kalau tadi kan pemainnya tuh. Kalau pelatihnya? Oh, gue pelatih. Apa ya? Tuh bingung gue. Sugi Hendarto kali. Hendarto. Itu pelatih waktu eranya. Justru pemainnya nggak ada yang gue pilih tuh era itu. Patar Tambunan, Asari Rangkuti, Marzuki Nyakmat, Isman Jasulme, itu era itu tuh, anak-anak PSSI Garuda main di Persija tuh. Nah, itu, tapi gue suka banget sama Sugi Hendarto karena dia bisa nyatuin semua pemain bintang untuk bisa main dalam satu kesatuan gitu. Sugi Hendarto. Gue mau lokal pokoknya kalau pelatih. Oke, mantap. Nah ini Bung Fer ngomong-ngomong pelatih nih. Ini kan Bung Fer kan udah ngamatin Persija juga udah lama kan. Ini andai nih, kalau misalnya seandainya Bung Ferry itu adalah seorang pelatih Persija, pengen formasi yang seperti apa sih di Persija? Menurut pandangan Bung Ferry ya, kalau misalnya seandainya Bung Ferry adalah seorang pelatih Persija. Gue formasinya 4-4-2. Gue pengen formasi Persija gini. Jakarta sama Brazil itu menurut gue banyak kesamaan. Orang Brazil itu ada space dikit aja, itu jadi lapangan bola. Bangunan udah hancur, udah nggak dipakai lagi, tapi ada halaman parkir yang luas, udah ditumbuhin rumput dikit-dikit, semen bawahnya, itu jadi lapangan bola buat mereka.
Demikian juga di Jakarta, kan Jakarta susah nyari lapangan bola. Gang sempit Jadi, pun mesti banget. secara kultur, sebetulnya kita hampir sama sama Brazil. Gitu, jadi gue pengen pendekatannya kita juga. Kalau gue pengen kita sama kayak Brazil juga. Brazil sukanya 4-4-2, kita 4-4-2 juga. Gitu, cuman kan memang belakangan ini 4-4-2 itu berubah ya, karena banyak yang nggak mau pakai 2 striker. Kebanyakan 1 striker, ya nggak apa-apa. 4-2-3-1 itu kan perubahan dari 4-4-2. Tapi gue sukanya 4-4-2. Gue pengen banget kita punya striker 2 yang bisa kompak, saling nyatu seperti Ivan Zamorano sama Marcelo Salas di Chili. Itu dua-duanya tuh kayak burung elang, saling ngamber gitu. Dulu kita pernah punya BP sama Aliudin. Itu keren banget dua-duanya, bisa kompak. Nah, gue pengen formasi seperti itu yang diterapkan di Persija. Mantap. Nah, ini resep apa nih ya buat Bung Ferry nih untuk jadi seorang The Jack sampai sekarang ini? Sampai benar-benar bisa nanamin loyalitas juga sampai sekarang. Punya resep mutakhir nggak sih? Resep mutakhir untuk jadi seorang The Jack Jackmania. Yeah. Apa ya? Gue takut ini nih, gue takut cengeng gue. Ya, nggak apa-apa. Mulut, hati, dan perbuatan harus jalan. Ketika kita cinta Persija, ya lu harus benar-benar nunjukin kalau lu cinta Persija. Lu cinta Persija tapi cuma sekedar omongan. Lu harus bisa bagi waktu lu untuk bisa memberikan waktu lu sebagian untuk Persija. Baik di partai away, di partai kandang, beli jersinya. Kalau memang itu membuat sesuatu yang positif buat Persija, ya lu beli jersinya, tapi yang asli, jangan yang palsu. Jersey Persija kan sekarang udah bagus-bagus, walaupun biru ya, tapi gue suka biru. Dari dulu gue suka biru sebetulnya gitu. Ya, itu salah satu bentuk yang tidak merugikan klub, tapi justru malah memberikan keuntungan buat klub. Jadi gue sering bilang sama anak-anak, mulut, hati, dan perbuatan lu harus sejalan gitu. Jangan sampai lu beda-beda. Lu nggak berani bilang, wah, gua cinta Persija, nggak berani, percuma loh. Ya, dia benar-benar harus tegas dan tahu limit masing-masing juga ya. Nah, sedangkan realita nih, The Jackmania hari ini seperti apa? Realitanya? Iya, realita The Jack sekarang menurut gua lebih bervariasi. Ada yang suka hooligan, ada yang suka ultras, jadi ada yang Inggris, ada yang Itali, tapi ada juga yang ke Bara Bravas, ke Amerika Latin. Ya nggak masalah, buat gue itu semua kekayaan. Yang penting semua harus satu komando. Ketuanya siapa? Ketuanya gue. Ya lu semua harus nurut sama gue. Kalau beda pendapat ya lu keluar dari kereta gue. Ini gue ibaratin tribun ini seperti kereta, gerbong kereta yang sama, satu komando semuanya. Kalau sekarang ketuanya Diki, ya kalau Diki bilang A ya semua harus A. Kalau nggak bisa A ya keluar, gitu. Ya gitu. Aturan yang ada di The Jet yang dari dulu sampai sekarang kita taatin. Belum tentu di tempat lain seperti itu. Tapi kalau di The Jet, kita cuma satu organisasi, Jackmania, dan pimpinannya juga cuma satu. Jackmania, sekarang ketua umum Jackmania Diki. Dan ada harapan nggak sih untuk Jackmania sekarang ini? Harapannya dari Bung Ferry apa? Sebetulnya apa yang gue inginkan udah banyak tercapai, tapi maksud gue lebih gini lah. Jangan lebih eksklusif gitu, tapi lebih membuka diri. Lebih membuka diri bahwa di luar dari yang tidak ber-KTA itu banyak sekali orang-orang yang punya fanatisme yang nggak kalah, kecintaan yang nggak kalah. Perbedaannya adalah mereka tidak punya waktu, mereka tidak punya kesempatan yang seluas seperti yang dimiliki oleh para anggota Jackmania yang saat ini gitu. Jadi harapan gue, Jackmania bisa lebih open pada orang-orang itu yang tadi gue bilang, acara-acara kopdar gue suka banget karena itu seperti membuka diri. Membuka diri bahwa di luar sana banyak sekali orang yang cinta Persija tapi tidak punya kesempatan peluang yang lebih dibandingkan kita semua gitu. Boleh nggak memperkenalkan atau menceritakan tentang Bung's Corner Reborn sekilas? Iya nih, Bung's Corner udah banyak yang nanya nih. Bung's Corner kemana aja nih? Gitu. Ya pertama waktu itu kan Bung Ferry kena COVID, 12 hari di rumah sakit, 14 hari di rumah isoman, ditambah 3 hari lagi tambahan isoman, jadi lama. Dan ketika balik ternyata ada beberapa kegiatan Persija yang berbarengan sehingga akhirnya kita
boleh dibilang kekurangan orang-orang yang bisa lebih fokus untuk acara Bungs. Nah, Bungs Corner, nah, akhirnya memang agak terbengkalai dan kemudian masuklah orang-orang baru di Persija dan mereka bilang ini harus jalan lagi, tapi tetap belum jalan waktu itu. Sehingga akhirnya gue ketemu sama orang-orang ini yang ada di depan gue ini, tiba-tiba ada Niko Hendra yang bilang bahwa Bung, kita punya konsep baru mengenai Bungs Corner Reborn. Gue suka banget karena pertama memang orang-orangnya lebih fokus, tidak punya waktu yang lebih cukup untuk mikirin ini. Kalau dulu kan boleh bilang narasumbernya gue yang pikirin, nanyanya pertanyaannya nggak disiapin, gue sendiri yang nanya. Paling ada beberapa yang suka bantu, ada Dwi, ada Aglar yang suka bantu, tapi selebihnya boleh dibilang kalau ini kan sekarang Bungs Corner Reborn ini ada orang-orang yang memang terbiasa membuat acara seperti ini dan mereka punya konsep sendiri. Gue suka, dan kemudian lebih terprogram siapa aja narasumbernya, ada kelas-kelas ada segmen-segmennya. Terus kemudian beberapa pertanyaan yang diusulkan mereka juga dipaduin sama pertanyaan gue, lebih enak gue jadinya ngejalaninnya. Ya mudah-mudahan lah Bungs Corner bisa jalan dalam waktu dekat ini. Nih semoga lancar ya nanti jalan lagi ya Bungs Corner. Dan ini kita sebenarnya sebelum closing tuh gue ada pertanyaan yang gue ajuin cepet, jadi nggak pakai mikir nih jawabnya. Jadi gue akan ada pertanyaan-pertanyaan yang gue akan kasih ke Bung Ferry. Jadi langsung aja gue tanya ya. Oke. Dari pertanyaan pertama nih, Maradona atau Pele? Pele. Wah, Liga 1 atau Liga 2? Liga 1. 90s atau 70s? 90s atau 70-an? 70s. 70s. Pertandingan Persija yang sangat memorable? Pertandingan Persija sangat memorable tahun 2017 waktu lawan Bayangkara. Oh, itu kenapa tuh alasan? Bayangkara waktu itu udah pasti juara. Udah juara dia, gelar udah di tangan dia. Ini pertandingan terakhir dia. Kita lawan tim juara, tapi kita bisa menang dia dengan 2 gol cantik. Ada 3 gol semuanya, tapi ada 2 gol cantik dari Ramdhani Lestaluhu. Salah satunya heroik banget. Dia nyerang, kiper kita maju, Andri Tani, gawang udah kosong, bola ditendang sama pihak dia. Tahu-tahu ada pemain kita yang dari langsung nyapu, diterima sama pemain lain, dioper ke Ramdhani langsung bikin gol. Oh. Jadi dari serangan dia yang harusnya udah jadi gol, digagalkan pemain kita, terus kita serangan balik cuma 2 sentuhan, Ramdhani ini pegang bola, dia lihat kiper udah terlalu maju, dia lambungin. Itu gol ketiga. Momen itu deg-degan banget loh di situ. Itu gue teriak bahwa ini baru final, gue bilang. Ini baru final. Itu berkesan banget buat gue. Patriot. Patriot. Oh. Real Madrid atau Barcelona? Barcelona. Kopi gula aren atau kopi tubruk? Gue jarang ngopi, tapi gue pilih kopi tubruk. Kopi tubruk. Oke. Kenapa tuh alasannya? Gue merasa itu lebih asli aja. Lebih old school ya? Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir tambahan sih dari gue. Koleksi atau cenderamata apa yang menurut Bung Ferry paling berkesan selama yang Bung Ferry punya? Ada satu koleksi yang menurut Bung Ferry ini pasti ditunggu nih, koleksi yang paling berkesan dari Persija ya. Ini barang ini nih ditunggu banyak orang, tapi alhamdulillah gue yang pegang, gue yang punya. Apa tuh? Itu kaos terakhir BP main di GBK. Setelah itu BP mengundurkan diri dari pemain. Dan itu satu-satunya Bung Ferry yang pegang. Kebetulan sebetulnya, gue minta, dia nanya, Bung mau hadiah apa dari saya gitu. Gue bilang gue mau hadiah itu. Gue minta ini kan gue juga mundur dari ketua kan, selesai jabatan gue. Dia nanya sama gue mau kaos, mau apa gitu. Gue bilang gue mau kaos lu gitu. Padahal itu kaos banyak banget, jutaan kali yang mau. Sampai sekarang pun kaos itu dipanasin sama banyak orang. Gitu. Tapi ya itu jadi kenangan terbaik lah ya. Buat gue bukan cuma sekedar seorang BP ya, tapi buat gue ada satu hal dari Persija yang bisa gue pegang gitu.
sampai kapanpun bisa gue pegang. Gitu. Bung Ferry, thank you banget ya waktu dan tempatnya nih kita udah datengin ke sini. Bener-bener apa ya, kita tuh gue sendiri tuh yang sebenarnya era zaman dulu tuh juga nggak banyak tahu tentang Persija, akhirnya juga banyak dapat informasi, edukasi juga dari Bung Ferry juga. Jadi semoga teman-teman Persija juga yang baru gabung juga di Persija atau enggak yang udah lama juga bener loyalitasnya terhadap Persija. Ya lu ntar apalagi Bung Ferry ini bakal bikin Bung's Corner Reborns ya. Jadi jangan lupa kalian nonton juga tuh kok buat anak-anak Persija khusus ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten kopdar lainnya. Dan thank you juga untuk Hotel Monopoly yang udah nyiapin tempat yang keren ini untuk kita ngopdar. Dan juga kalau misalnya kalian pengen beli merchandise yang gue pakai ini, yang keren ini, dan juga yang Bung Ferry pakai, atau nggak tumbler yang sekarang kita punya juga nih, sama ada boneka-boneka, kalian bisa cari aja atau nggak bisa pilih di websitenya Persija Store. Jadi kalian klik aja di bawah video ini di deskripsi. So, sampai ketemu lagi bersama gua Abi di Kopdar, Kopi dari Jakarta. Oke. Terus dulu kita.